ini blender untuk parallel fans yang interperapi. Halo teman-teman, salam sepur. Kita ada di edisi spesial. Dalam edisi video kali ini, kita akan jalan-jalan ke Jakarta. Kita akan mengunjungi satu spot istimewa di dalam dunia perkereta-apian, yaitu Balai Asa Manggarai. Di sini kita akan melihat proses perawatan kereta dan juga beberapa koleksi kereta uniknya. Ditemani Mas Pratita Wibowo, kita juga akan melanjutkan jalan-jalan di kawasan kota Jakarta. Kita akan menjajal naik moda transportasi terbaru yang unik, yaitu MRT Jakarta. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan juga naik LRT yang dikendalikan dengan komputer atau berjalan tanpa masinis, teman-teman. Dan ya, ditutup dengan kita naik kereta api Jayabaya untuk pulang dari Jakarta menuju ke Surabaya. Seperti apa keseruannya? Simak terus videonya ya, dari awal hingga akhir. Jangan di-skip. Selamat menonton dan salam sepur. Perjalanan saya malam itu diawali dengan saya tiba di kawasan Stasiun Waru. Kita naik ke komuter lain dari Waru untuk berpergian menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena naik kereta tentunya nggak macet ya, kita langsung menembus kemacetan dan akhirnya tiba di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Tentu saja kita harus keluar dulu sebelum nanti bisa boarding lagi. Karena akhir pekan jumlah penumpangnya membeludak, teman-teman. Di sini ruang tunggu Stasiun Surabaya Pasar Turi sudah penuh ya. Kita nunggu sebentar sebelum akhirnya kita diperbolehkan boarding dan masuk ke area peron. Inilah dia rangkaian kereta api Kertajaya. Kita akan naik Kertajaya dari Surabaya menuju ke Jakarta. Pukul 21.45, KA Kertajaya diberangkatkan dari Stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena pemandangan gelap, teman-teman, tidak banyak yang bisa dieksplor ya. Jadi saya memutuskan untuk istirahat setelah kereta api berangkat dari Stasiun Babat. Beberapa jam kemudian saya sudah terbangun. Kita kayaknya ini di kawasan sekitar barat Cirebon ya, atau sudah hampir masuk ke kawasan Jakarta. Pukul 7.55 kita berangkat dari Bekasi, melihat kawasan depo lokomotif Cipinang dan beberapa koleksinya ya. Kita meliuk dan bersiap berhenti di Stasiun Pasar Senen.
Pukul 8.24 kita tiba di stasiun Pasar Senen. Kita bersiap sebentar melanjutkan perjalanan dan saya sudah dijemput oleh Mas Pratito Wibowo. Oke teman-teman, setelah turun dari kereta api Kertajaya, saya dijemput Mas Pratito Wibowo. Di ini kita mau main-main ke Baliasa Manggarai. Kalau biasanya kita main-main ke Baliasa Yogyakarta yang merawat sarana lokomotif, KRI dan juga genset, hari ini kita ke Manggarai yang merawat kereta penumpang. Kalau kereta penumpang di Jawa ini dirawat oleh Baliasa Surabaya Gubeng dan Baliasa Manggarai. Sementara gerbong barang dirawat oleh Baliasa Tegal. Nah, kalau tahun sebelumnya kita juga berkunjung ke Baliasa Surabaya Gubeng, tahun ini kita akan melihat Baliasa Manggarai. Ada beberapa hal unik ya yang ada di Baliasa Manggarai. Selain tentunya yang jadi bintang hari ini, katanya sih kompartemen masih ada yang dipajang, tapi masih ada juga koleksi lainnya seperti kereta ukur dan juga kalau beruntung masih ada lokomotif listrik ya. Tapi seperti apa keseruannya, simak terus videonya ya. Selamat menonton, salam Sepur. Pukul 9.28 kita tiba di kawasan Baliasa Manggarai yang terletak tidak jauh dari stasiun Manggarai. Orang merekam kawan-kawan. Oh, dari tiket. Kita registrasi dulu ya, karena untuk masuk ke acara Open House Baliasa Manggarai ini, kita harus mendaftar online jauh-jauh hari sebelumnya. Bersama kita bisa melihat ada pengunjung lainnya sudah mulai berkumpul, teman-teman. Tanggelang ya. Keunikan lainnya kita bisa kembali melihat sosok maskot kereta api yakni Siloko. Kita nanti akan ikut mini tour melihat workshop di dalam. Sementara itu kita menunggu karena masih ada rombongan anak SD ya. Jadi nanti dibagi per grup, nanti kita dijelasin masuk seperti apa sih jeroannya Baliasa. Udah pada pakai helm ya. Teman-teman mungkin bisa baris yang rapi ya biar gampang dihitung, terus nanti jalannya juga bisa aman. Oke, dipandu oleh teman-teman dari Baliasa Manggarai, kita memulai perjalanan mengeksplorasi. Dan inilah dia kelompok kita untuk jalan-jalan. Ini adalah krensi bongkok yang sangat diharapkan jangan sampai keluar kalau bukan menata ya. Dibuat di Belanda tahun 1916 dan juga ikut dalam evakuasi Bintaro Jilid 1 tahun 1980. Fiji. Habis itu udah langsung kita konsumsi di sini. Jadi itu sejarah pertama dibuat tahun berapa? 1916. Terus terakhir minus waktu kejadian lagi di Bintaro. Garis masuknya ini.
Bang. Sepertinya tidak ramah orang tinggi. Standar Indonesia. Tidak ramah bos saya, Mas. Sayangnya belum ada kursinya ya, contoh kursinya ya Mas ya? Belum. Ini desain awal seperti ini, cuma yang di aktual dan di kereta sudah ada penyempurnaan. Oh. Jadi nanti di dalam juga satu ruangan satu remote untuk operasional. Oh. Lampu, juga blower AC nanti. Pintunya kaca ya? Pintunya kaca yang udah jadi? Iya. Di dalam pun ada saklarnya sendiri, jadi nggak perlu. Oh, seperti nggak perlu hotel. naik turun. Mock up ruangan kereta kompartemen full otomatisasi ya. Iya. Lebih VIP. Kita juga kita. Masuk nggak apa-apa kalau mau nyobain. Masuk Mas, berdiri Mas, coba Mas. Hai. Silakan. Ini gue pegangin, masuk. Gua rekamin dah. Jendela nggak apa-apa itu kan. Ah, masuk, yuk. Kepala mentok kagak? Ayo, kepala. Dah. Tidak ramah orang tinggi. Lu ketinggian Mas ya? Tapi feel-nya enak. Iya. Kamu coba. Tirainya sudah otomatis, tinggal pencet. Enak ya, Bos. Ini dia AC. Ini dia yang bikin dingin kalau kita naik kereta. Dingin banget. Aduh, kena anginnya langsung. Ini miliknya Kereta Makan. Ini sepertinya panel regulator. Ini blender ya Mas ya? Iya, benar. Jadi kalau mau naruh mau menghancurkan semua janji-janji yang diucapkan politisi bisa dihasilkan begini. Ninu. So, bakso. Kompresor, motor kondensor, evaporator, pipa kapiler, manifold gauge, tube bender. Oh, ini buat mipihin pipa atau nyambungin pipa ini ya? Ini, Mas, ini blender untuk para rel fans yang incer Prami. Tak hancurin koin di sini. Hancur. Prami mulu jalan. Itu masih komponen AC. Kita lanjut lagi. Ke los perawatan roda. Ini yang ngurusin bogi-bogi. Nggak ada bogi, kereta nggak bisa jalan Mas ya. Betul. Bubut on floor, kalau di area overhaul KRL sana tuh bubut underfloor. Jadi keretanya tetap di atas mesinnya. Tanpa dicopot rodanya ya. Berarti nangani KRL juga ya Mas ya? Enggak, cuma loss bubut underfloor di sebelah sana di sampingnya KRL itu. Oh. Kita terpisah. Wah, ini barbel ini. Yuk Mas olahraga. Ayo. Mas Tito mau olahraga? Ada barbel. Sampai di loss mana? Kalau ada yang mau ditanya kan langsung aja ke Kalau rodanya SS sama nggak Mas sama dengan yang angkatan lama? SS stainless steel itu. Stainless steel. Sama. Diameternya sama ya? Sama. Oh. Diameter awal baru tuh 774. Katanya benjol, paling benjol kita bubut lagi. Oh, dibubut. Iya. Itu prosesnya berapa lama? Tergantung dari keparahan si rodanya sendiri. Kan kita di scan dulu keparahan seperti apa, nanti diambil keputusan mau dibubut seperti apa, dibubut dan sampai diameter berapa. Oh, oke. Tergantung dari mesinnya sendiri. Berarti
roda kereta nggak bisa bocor. Nggak bisa. Anda mau jadi tukang tambal bannya, Mas? Mau? Mau, saya mau. Gabut satu milenium itu namanya. Ini gauge. Gauge sama ya? Kalau Anda bisa ngangkat barbel ini sekali angkatan, langsung juara heavy lifter itu ya. Ini langsung juara apa? Strongest man alive. Sekaligus angkatan terakhir. Karena itu udah proses pembubutan. Ini roda, ini 774 ya. Sebelum dibubut baru datang diameter 774. Setelah dibubut jadi, Yang untuk baru itu 74 mas. Ini udah terbaru. oh udah terbaru. Iya. Setelah dibubut menjadi 770. Bubut itu kalau proses rusak tergantung kerusakannya. Ini yang sudah dibubut sudah kinclong. Ini roda yang sudah jadi. Yang mana? Kita lanjut ke roda selanjutnya. Oh, iya. Oke. Kita lanjut ke roda selanjutnya. Sepertinya roda loco ya. Ada toraknya. Roda loco ini. Itu kompartemen loh. Ya. Ini dia boogie. Kalau lagunya Michael Jackson, Blame itu The Boogie ya. Ketahuan umurnya. Boogie KRD ya. Ini Exco Kendil, Pak. Oh, Joko Kendil. Iya. Yang taspadnya berapa, Pak? 60 ya yang aslinya ini? 45. Oh, 45? 45. Oh, masih pakai per daun ya? Iya. Ini dari tim registrasi untuk tiket online. Joko Kendil, teman-teman. Sementara itu, kompartemen di belakang. Kelasnya T ya, bukan K ya. Ini bintang utama kita hari ini. Kompartemen suite. Boginya F K10. Kita lanjut lagi melihat-lihat bugi. K5 T8398. T K10. Ini kayak Lost Genset sih. Oke, kita melihat proses perawatan kereta genset. Dari dekat boleh Pak, ini nggak melewati ini. Siap, dekat aja ya. Oke. Tembus juga loh. Oh, ini
Kompartemen suites. Genset. Ini dia daleman genset kereta merek Volvo Stamford. Ada lagi Rolls Royce. Selain Rolls Royce ada masih Stamford juga. Parts genset. Jeroannya KMP. Ini backsound kalau makan di KMP nih. BD punyanya Lokal Baraya apa ke Cikura ini ya? Kita geser lagi. Kok ada TC ini ya? Wah, ini dia yang vital ini, nggak ada ini repot naik kereta, Pak. Ini dia parts toilet. Tidak sesederhana yang kita pikirkan ya teman-teman, karena ternyata bagian dari toilet kereta itu banyak sekali. Tangkinya segede ini nih, tangki air bawah. Ini tangki air atas. Box janitor, kaca kereta. Saya pikir akordeon, bukan ya? New generation. Saya sudah naik, mantap. Saya juga sudah. Duluan saya malahan. Nanti sore naik lagi ya, Jayabaya, full trip. Gelap tapi masih. Selamat tidur. Ya, tidur aja. Saya memang mau mencoba tidur nanti di K3 New Generation. Atau Mas Tito cocoknya naik ini nggak bakal jedok, Mas? Ini masuk langsung tidur. Iya. Sleeper pun kalah. Plus, Anda mau main bola juga bisa. Paling split beberapa kali, kemudian kesleo.
stainless. Priority. Nah, ini dia nih jagoannya nih. Kereta penolong. Setelah kereta penolong, oh ini dalam proses perawatan nih. Pembangkit. Sudah cukup sepuh ini ya. P06810 milik Depo Kereta Semarang Poncol. Oh iya sana. Iya itu tadi. Final test. Ini komponen pengereman. Wah, ini buat minum es teh masih selangnya. Iya, es jumbo kan sekarang lagi marak tuh. Iya. Ini brake coupling. Installation. Ini cakwe, Mas. Ini mana kapal selam? Ini tangki reservoir. Slack adjuster, pengatur jarak rem block. Oh, buat kalibrasi ya. Distributor valve. Ini yang main simulator pasti tahu banget nih. Ada nih. Brake cylinder. Nah, ini dia nyawanya. Banyak. Sementara itu ada juga lokomotif ya, TC 1015. Katanya nanti jadi monumen tapi belum tahu untuk daerah mana. Kita nyoba apa namanya? Roll wagon ya. Ini KLB tiap hari nih KLB nih. Kenapa ada takut panas? Ini operasional dari sini ya. Ini mantap betul masuk ke dalam tuh. Buset itu penuh banget. Jadi tour diakhiri dengan kita naik roll wagon.
Saatnya refreshment. Balikin helm dulu. Terima kasih Mas, sudah dipandu keliling melihat-lihat. Bisa ke kereta NJ. Hah? Nih, kereta NJ Bapak bisa masuk ke dalam. Iya. Sweet. Interiornya sweet. Oke, kita melihat dari dekat kereta ukur. Kalau biasanya ada KUJR LAA, ini kereta ukur salah satu yang paling awal juga. Sayangnya instrumennya, oh di sini instrumennya ya, kereta ukur. Untuk adik-adik dari SD 5 Manggarai, harap berkumpul di bawah pohon rindang depan panggung view jubilation ya. Kita sudah kegiatannya sudah selesai, akan menuju kembali ke sekolah ya. Sekali lagi panggilan kepada adik-adik sekolah dari SD 5 Manggarai. SD 5 Manggarai ditunggu ibu gurunya. Jadi ini instrumen tuh mengetahui kondisi jalan rel. Dulu masih rumit seperti ini, sekarang sepertinya semakin bertambah karena semakin banyak prasarana, misalnya LAA, kemudian wesel yang semakin rumit. Kalau ini K3NG, kita kemarin sudah naik. Ini dipasang di sini buat yang belum naik. Oke, kita istirahat sebentar sebelum nanti kita jalan-jalan keliling Jakarta lagi. Lalu ada Loko Langsir yang tentu saja livery fintech. Para pengunjung beristirahat setelah berkeliling. Cukup panas cuaca Jakarta hari ini. Ada yang seru? Apaan? Naik roll wagon? Belum pernah ya? Belum. Sayangnya kompartemen belum boleh masuk ya. Ada mock-up-nya tapi nggak ada kursinya. Nggak ada seatnya, ya udah. Nanti naik langsung aja Mas ya? Kalau ada pemodal saya naik. Mahal? Izin sebelah dong. Oh, ada pemodal juga. Baiklah, demikianlah kunjungan kita ke Balai Esa Manggarai hari ini. Kita sambung mau keliling Jakarta masih bersama Mas Bratito alias Mas Jangkung. Sekarang channelnya apa Mas? Kisah dari Raya Tito. Ya, channel Mas Jangkung di mana? Mas Jangkung itu untuk hunting-hunting saja. Oh, kirain rebranding, kagak ya? Itu channel baru. Oke, mantap. Kedua. Ini dia aktor dari channel Tito dan Raya. Bisa dari Raya Tito. Oke, subscribe juga ya.
dari Balasan Manggarai, selanjutnya kita akan naik MRT ya. Tapi kita sambung di edisi berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan maupun komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan yang paling penting buat kalian yang belum, ayo subscribe, klik juga lonceng notifikasinya agar kalian semua mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepur.